Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shirley Zeratul Mustafidah dengan NIM 2200018345. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum tentang makalah yang telah saya buat, yaitu makalah mengenai Virtual Private Network untuk mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Pendahuluan, jadi memasuki era digital seperti saat ini, setiap orang tidak akan lepas dari kebutuhan terhadap koneksi dan internet. Kebutuhan akan koneksi yang aman dan terlindungi pun semakin penting adanya karena banyak juga pengguna internet yang terhubung melalui jaringan publik seperti Wi-Fi gratis di tempat umum. Oleh karena itu, adanya VPN sebagai solusi dapat digunakan untuk menjaga keamanan dalam koneksi internet. VPN itu menciptakan saluran terenkripsi antara perangkat pengguna dengan internet, sehingga data yang ada menjadi lebih aman dari penyadapan, pelacakan, ataupun serangan cyber lainnya. Teknologi VPN ini juga memungkinkan pengguna menyembunyikan lokasi asli dan mengakses konten yang terbatas geografis. Di dalam makalah ini akan dibahas mengenai VPN, tentang fungsi VPN, protokol yang digunakan, dan implementasinya dalam jaringan perusahaan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu fungsi utama VPN dalam keamanan jaringan. Fungsi-fungsi utama VPN diantaranya yaitu melindungi data pribadi dan sensitif dengan mengenkripsi seluruh data yang dikirim dan diterima oleh pengguna. Nah, hal ini membuat pihak ketiga termasuk penyedia layanan internet tidak dapat mengakses atau membaca isi data yang sedang ditransmisikan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menyembunyikan alamat IP pengguna. Nah, VPN ini mengganti alamat IP asli pengguna dengan alamat IP server dari VPN. Nah, ini menyulitkan pelacakan lokasi fisik pengguna dan membuat aktivitas online menjadi lebih anonim. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mengamankan koneksi di jaringan publik. Saat terhubung ke Wi-Fi publik, data pengguna akan rentan terhadap serangan man in the middle. VPN akan mencegah hal ini dengan mengenkripsi koneksi sehingga berada dalam jaringan internal. Kemudian fungsi yang keempat yaitu mengakses jaringan internal secara remote. Nah, bagi perusahaan, VPN itu memungkinkan karyawannya untuk mengakses jaringan lokal perusahaan dari luar kantor dengan aman seakan-akan sedang berada dalam jaringan internal. Kemudian yang kedua adalah protokol VPN dan tingkat enkripsinya. Protokol VPN itu merupakan kumpulan aturan yang mengatur bagaimana data dienkripsi dan ditransmisikan antara klien dan juga server. Nah, tiap protokol ini memiliki pendekatan enkripsi, kecepatan, dan stabilitas yang berbeda. Nah, kita di sini harus bijak dalam memilih protokol yang tepat saat kita memasang VPN. Nah, berikut beberapa protokol populer dan umum digunakan dalam VPN. Yang pertama itu ada PPTP atau Point-to-Point Tunneling Protocol, yaitu protokol yang paling tua, protokol VPN yang paling tua dan dikenal karena kemudahan pengaturannya serta kecepatan koneksinya. Namun ada kelemahan dari protokol ini yaitu karena protokol ini menggunakan metode enkripsi yang sudah usang dan rentan terhadap serangan. Kemudian yang kedua ada L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol. Nah, L2TP tidak menyediakan enkripsi, jadi biasanya dikombinasikan dengan IPsec atau L2TP IPsec. Nah, kombinasi ini akan menghasilkan koneksi yang jauh lebih aman jika dibandingkan dengan PPTP. Nah, meskipun lebih lambat. Hal ini karena proses enkripsinya dilakukan secara ganda. Jadi protokol ini masih banyak digunakan dalam lingkungan profesional yang membutuhkan kestabilan dan juga keamanan. Kemudian yang ketiga ada OpenVPN. OpenVPN dianggap sebagai protokol VPN paling aman saat ini karena menggunakan teknologi SSL TLS untuk enkripsi dan mendukung algoritma kriptografi yang kuat seperti AES-256. Nah, OpenVPN ini fleksibel dan kompatibel dengan banyak sistem operasi. Karena keamanannya yang tinggi serta sifatnya yang open source, protokol ini menjadi standar di berbagai layanan VPN komersial.
Kemudian ada yang namanya Telnet. Telnet ini sebenarnya bukanlah protokol dari VPN. Namun, Telnet ini digunakan untuk mengakses terminal jarak jauh dan tidak memiliki enkripsi. Jadi semua data yang dikirim dalam bentuk teks biasa sehingga membuat rentan terhadap penyadapan. Kemudian keuntungan menggunakan VPN. VPN ini sering dipuji karena memiliki berbagai macam manfaat yang ditawarkan, baik dari segi keamanan, privasi, maupun aksesibilitas. Namun tidak semua yang sering diasosiasikan dengan VPN adalah keuntungannya. Nah, terdapat beberapa persepsi masyarakat terhadap VPN yang akan menjelaskan mana yang termasuk keuntungan dan mana yang bukan. Yang pertama adalah akses konten terbatas geografis. VPN itu memungkinkan pengguna untuk mengakses konten yang dibatasi berdasarkan wilayah geografis. Misalnya, jika seorang pengguna saat ini berada di Indonesia, maka ia dapat mengakses konten dari Netflix Amerika Serikat dengan mengganti lokasi virtual ke server di Amerika Serikat. Nah, kedua, perlindungan data pada jaringan publik. Dengan enkripsi data, VPN itu dapat menjaga pengguna dari potensi ancaman saat menggunakan Wi-Fi publik. Nah, informasi sensitif seperti login atau data keuangan itu tidak akan mudah disadap. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan bandwidth jaringan. Nah, ini merupakan kesalahpahaman umum. Nyatanya, VPN itu cenderung menambah beban jaringan karena proses enkripsi dan rerouting melalui server pihak ketiga. Kemudian yang keempat adalah penyembunyian alamat IP. VPN ini benar menyembunyikan alamat IP asli pengguna dan menggantikannya dengan alamat IP server, sehingga menjaga anonimitas pengguna saat berselancar di internet. Kemudian yang keempat ada VPN untuk akses aman ke jaringan perusahaan. Nah, dalam dunia kerja sekarang yang jauh lebih modern, banyak perusahaan yang menerapkan sistem kerja jarak jauh atau disebut juga dengan remote working. Untuk mendukung hal ini, VPN itu merupakan alat yang sangat penting karena memungkinkan karyawan untuk mengakses sumber daya perusahaan seperti server file, aplikasi internal, dan database secara aman dari mana saja. Tanpa adanya VPN, akses jarak jauh akan sangat rentan terhadap serangan dari cyber. VPN akan memastikan bahwa semua komunikasi antar perangkat dikirim dalam bentuk terenkripsi sehingga segala bentuk kerahasiaan dan integritas data tetap terjaga. Kemudian yang kelima, apakah VPN menghilangkan risiko serangan phishing? Nah, meskipun VPN itu memberikan perlindungan data dan privasi, ia tetap tidak bisa sepenuhnya menghilangkan risiko terhadap serangan phishing. Phishing itu merupakan metode serangan cyber yang memanfaatkan manipulasi psikologis untuk menipu korban agar korban memberikan informasi pribadinya. Nah, phishing biasanya dilakukan melalui email atau situs palsu. VPN ini tidak mempunyai mekanisme untuk membedakan apakah suatu situs tersebut asli ataupun tiruan. Oleh karena itu, pengguna harus tetap bijak, waspada, dan tidak sembarang mengklik tautan yang mencurigakan meskipun saat menggunakan VPN. Kemudian yang keenam, ada cara VPN melindungi privasi saat menggunakan Wi-Fi publik. Nah, mengakses Wi-Fi publik seperti di kafe, bandara, atau hotel itu dapat sangat berisiko karena tidak adanya jaminan keamanan. VPN ini memberikan perlindungan dengan cara mengenkripsi semua data yang keluar dan masuk dari perangkat pengguna. Ketika VPN aktif, data tidak dikirim langsung ke situs tujuan, melainkan dikirim melalui server VPN terlebih dahulu. Proses inilah yang menciptakan terowongan terenkripsi yang tidak bisa disadap oleh pihak lain di jaringan yang sama. Hasilnya, meskipun seseorang mencoba mencegat data Wi-Fi publik, data tersebut tetap tidak dapat dibaca. Kemudian ada perbandingan OpenVPN dan PPTV. Untuk memilih protokol VPN yang tepat, perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan antara protokol modern seperti OpenVPN dan protokol lama seperti PPTP. Kedua protokol ini sering dibandingkan karena kepopulerannya dan dipergunakan secara luas. Nah, yang pertama itu ada OpenVPN. OpenVPN itu memiliki keamanan yang sangat tinggi karena menggunakan protokol SLS, TLS, dan mendukung enkripsi kuat seperti AES 256
dan ia sangat kompatibel dengan berbagai sistem operasi dan dapat dikonfigurasikan untuk berjalan di port manapun. Meskipun proses enkripsinya membuat koneksi sedikit lebih lambat, namun tingkat keamanannya menjadikannya itu sebagai pilihan utama dalam aplikasi bisnis dan pribadi. Kemudian ada PPTP. PPTP ini lebih cepat jika dibandingkan dengan OpenVPN karena menggunakan enkripsi yang ringan dan masih sangat rentan terhadap serangan. Jadi protokol ini meskipun mudah disetel dan masih tersedia di berbagai sistem operasi lama, namun telah ditinggalkan oleh banyak penyedia layanan karena keamanannya yang sudah tidak memadai. Kemudian langkah-langkah mengimplementasikan VPN pada jaringan perusahaan. Nah, implementasi VPN dalam jaringan perusahaan itu perlu dirancanakan secara matang terlebih dahulu dan harus dikelola secara profesional. VPN yang diatur dengan buruk justru dapat memberikan celah keamanan yang baru. Dalam lingkup perusahaan, VPN itu umumnya digunakan dengan dua tujuan utama, yaitu menghubungkan karyawan jarak jauh ke jaringan internal atau kita sebut juga dengan remote access VPN, dan juga menghubungkan dua atau lebih cabang perusahaan secara langsung atau disebut juga dengan site-to-site VPN. Nah, perusahaan itu juga harus memastikan bahwa infrastruktur jaringan, perangkat keras, dan sistem keamanan itu mendukung penggunaan VPN secara efektif. Nah, langkah-langkah untuk mengimplementasikan VPN yang perlu dilakukan yang pertama itu adalah analisis kebutuhan dan jenis VPN. Nah, langkah pertama itu kita harus menganalisis dulu secara mendalam apa kebutuhan dari perusahaan. Apakah perusahaan hanya membutuhkan akses jarak jauh atau bahkan membutuhkan koneksi langsung antar kantor cabang. Nah, selain itu perlu diketahui juga jumlah penggunanya, jenis perangkat yang digunakan, dan data apa saja yang akan diakses melalui VPN. Kemudian yang kedua adalah pemilihan protokol VPN. Setelah mengetahui jenis VPN yang dibutuhkan, langkah berikutnya adalah memilih protokol VPN yang akan digunakan. Protokol seperti OpenVPN sangat disarankan karena mendukung enkripsi tinggi dan kompatibel dengan berbagai sistem operasi. Jika perusahaan ingin kecepatan dan kemudahan integrasi, maka protokol seperti IPsec juga bisa menjadi pilihan. Kemudian yang ketiga adalah instalasi dan konfigurasi server VPN. Perusahaan ini perlu menyiapkan server VPN sebagai pusat koneksi. Server ini bisa berupa perangkat keras tersendiri atau berupa konfigurasi pada router atau firewall yang mendukung fitur VPN. Pengaturan server harus disesuaikan dengan kebijakan jaringan internal, serta dilengkapi dengan sistem logging, autentikasi ganda, serta pembatasan akses berbasis peran agar koneksi VPN tidak disalahgunakan. Kemudian berikutnya yaitu pengaturan firewall dan port forwarding. Untuk mengoneksikan ke server VPN, perusahaan itu harus memastikan bahwa port yang dibutuhkan oleh protokol VPN itu telah dibuka di firewall. Misalnya pada OpenVPN biasanya menggunakan port 1184 UDP, sementara L2TP IPsec itu menggunakan berbagai port seperti UDP 500 dan 4500. Jika port tidak dikonfigurasikan dengan benar, koneksi dari klien ke server VPN akan ditolak atau tidak stabil. Kemudian pembuatan akun pengguna dan sistem autentikasi yang aman. Untuk menjaga keamanan akses, setiap pengguna itu harus memiliki akun yang unik dengan kata sandi yang kuat. Jadi idealnya perusahaan itu menggunakan sistem autentikasi ganda atau disebut juga dengan two-factor authentication agar koneksi tidak mudah dibobol. Kemudian administratornya juga harus menetapkan kebijakan seperti batas waktu koneksi, enkripsi data, dan hak akses berdasarkan level jabatan atau departemen. Kemudian yang keenam yaitu instalasi dan konfigurasi VPN klien pada perangkat pengguna. Nah, setelah server siap, langkah selanjutnya adalah membagikan konfigurasi klien kepada karyawan berupa file konfigurasi untuk aplikasi seperti OpenVPN Client atau pengaturan manual di perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet. Panduan penggunaan harus disediakan juga agar pengguna itu tidak salah dalam mengkoneksikan diri ke jaringan perusahaan melalui VPN.
Nah, yang terakhir yaitu monitoring, evaluasi, dan pembaruan sistem secara berkala. Nah, setelah VPN berjalan, perusahaan itu tetap wajib melakukan monitoring aktivitas jaringan untuk mendeteksi akses mencurigakan atau penyalahgunaan. Log koneksi itu harus dikaji secara rutin, serta administrator harus memberikan pembaruan pada sistem atau protokol yang digunakan. Ini penting, kenapa? Karena jika tidak dilakukan, VPN itu eh, ini penting, kenapa? Karena dengan dilakukannya pembaruan, VPN itu dapat tetap aman dan sesuai dengan perkembangan teknologi keamanan terbaru. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi VPN ini merupakan alat penting dalam menjaga privasi dan keamanan di dunia digital. Teknologi ini memberikan manfaat yang sangat besar baik dalam penggunaan pribadi maupun perusahaan dengan mengenkripsi koneksi, menyembunyikan alamat IP, dan menyediakan akses aman ke jaringan internal. Nah, VPN dapat membantu mengatasi berbagai risiko terhadap jaringan. Namun, VPN itu bukan sebuah solusi mutlak untuk semua jenis serangan. Jadi, pengguna itu juga harus tetap waspada terhadap bentuk ancaman lain yang dapat memanipulasi sosial seperti phishing. Oleh karena itu, VPN hendaklah digunakan bersamaan dengan kebijakan keamanan cyber yang menyeluruh. Mungkin cukup sekian presentasi makalah yang saya buat, kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.